Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pada malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita telah berkumpul bersama seorang ulama bernama Kiai Haji Lutfi Basori, yang mana beliau ini aktif di dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia, dan tentunya beliau sering memperhatikan akidah-akidah yang berkembang di negara Indonesia ini. Sebelumnya mohon maaf Pak Kiai, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mempunyai pertanyaan kepada panjenengan. Ini akhir-akhir ini kita sering mendengar di televisi, yaitu khususnya di Jawa Timur, yang mana konflik antara Sunni dan Syiah. Mungkin saya bisa diberi penjelasan yang namanya Syiah itu sebetulnya apa, Pak ya? Baiklah, konflik di Jawa Timur pada khususnya dan umumnya di Indonesia itu yang pernah terjadi antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Kemudian di sana ada sedikit gangguan dari beberapa kelompok yang baru datang. Saya katakan baru datang karena memang aslinya bukan dari Indonesia, yaitu kelompok Syiah. Syiah ini dibawa oleh para alumni yang belajar dari negeri Iran ya. Jadi begini, beberapa pemuda-pemuda Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah aslinya dari keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan juga dari keluarga NU pada khususnya. Kemudian mereka diiming-iming untuk belajar ke negeri atau keluar negeri, maka dapatlah beasiswa ke negeri Iran. Lah, Iran itu sendiri tiada lain adalah menjadi sumber dari pergerakan Syiah di kancah dunia. Jadi dewasa ini Syiah itu berkembang dan bersumber di negeri Iran, negeri uranium kaya ya. Nah, itu kemudian dieksporlah oleh tokoh-tokoh setempat ke negeri-negeri lain termasuk ke Indonesia. Itu Syiah ya. Kemudian perbedaannya tentu banyak sekali antara Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita bicara terbatas pada Syiah Iran, maka Syiah Iran itu hanya satu, namanya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Memang kalau kita belajar dalam buku sejarah, itu Syiah dibagi beberapa kelompok. Tapi kalau kita bicara Syiah yang masuk di Indonesia, maka hanya ada satu, yaitu Syiah yang diadopsi dari tokoh-tokoh Iran, yang mana konon dimotorilah pergerakan mendunia itu oleh tokoh spiritual mereka, yaitu Khomeini. Nah, itulah Syiah. Sedangkan perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah itu adalah masalah tauhid yang mendasar, masalah akidah yang tidak diperkenankan sebenarnya di dalam Islam untuk berbeda. Jadi begini ya, di dalam Islam itu ada dua hal yang boleh berbeda satu dengan lainnya, namanya khilafiyah furu'iyah, yaitu perbedaan dalam urusan cabang-cabang agama. Tapi ada juga yang tidak boleh berbeda, yaitu masalah tauhid alias masalah akidah. Maka setiap umat Islam harus sama. Jika tidak sama, maka tidak dikatakan sebagai umat Islam. Saya contohkan perbedaan khilafiyah yang boleh
Contohnya menurut madhab Syafi'i, orang yang sholat itu wajib tatkala membaca surat Al-Fatihah itu menyertakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut madhab Syafi'i. Sedangkan menurut madhab Maliki, orang yang sholat itu tidak wajib tatkala membaca surat Al-Fatihah, tidak wajib menyertakan Bismillahirrahmanirrahim. Intinya kalau madhab Maliki dan juga yang lainnya ada, begitu Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedangkan kalau madhab Syafi'i, begitu Allahu Akbar maka kelanjutannya harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu perbedaan yang boleh. Sedangkan perbedaan yang tidak boleh, ya seperti orang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi akhir zaman. Setelah itu tidak ada Nabi. Maka siapa orang yang tidak meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, orang tersebut bukan lagi dinamakan Islam, alias keluar dari agama Islam. Kalau bahasa agamanya namanya murtad. Seperti juga orang yang ragu dan tidak yakin kalau Al-Quran, kitab suci umat Islam yang 30 juz itu adalah murni dan asli dari Allah SWT. Sebagaimana dulu diturunkan dari Allah melewati malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ini tidak diyakini, maka orang tersebut akidahnya sudah melenceng dan sudah dikatakan bukan lagi perbedaan akidah, bukan lagi perbedaan khilafiyah, tetapi perbedaan akidah yang menyebabkan orang yang tidak yakin terhadap kemurnian dan keaslian Al-Quran itu hukumnya murtad alias di luar dari agama Islam. Nah, sebenarnya antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah ini adalah perbedaannya adalah perbedaan akidah yang memang dilarang dalam syariat Islam. Lantas, mengapa orang-orang Syiah ini memilih negara Indonesia sebagai lahan penyebaran akidah mereka? Bisa tolong dijelaskan, Pak Yai? Ya tentulah, karena Indonesia ini kan mayoritasnya umat Islam. Bahkan kalau menurut data di dunia ini ya, bahwa umat Islam terbesar di dunia ini justru adalah penduduk Indonesia. Bila mana Indonesia ini bisa disyiahkan, maka otomatis Syiah itu akan menguasai dunia. Dan tentu harapan mereka semacam itu. Hanya saja masalahnya, apa umat Islam Indonesia yang sudah mapan sejak zamannya Wali Songo menyebarkan Islam ke Indonesia dengan menggunakan madhab Ahlussunnah wal Jamaah, dengan fikihnya menggunakan madhab Syafi'i, kemudian mau disyiahkan, apalagi akidahnya berbeda. Seperti contoh di Indonesia ini kan setiap umat Islam dari mana saja yang ingin menghafalkan Al-Quran, maka Al-Quran yang diyakini kebenarannya itu adalah Al-Quran Mushaf Utsmani yang konon dibukukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dan juga di pondok-pondok pesantren atau tempat-tempat kuliah keislaman ya, yang di situ ada kewajiban menghafal Al-Quran, maka Al-Quran yang dibaca 30 juz ini adalah menjadi keyakinan yang paten, tidak mungkin tidak, itu adalah kitab suci umat Islam. Sedangkan di dalam ajaran Syiah Imamiyah yang di Iran sana, kalau kita mau rajin membuka buku-buku rujukan mereka, salah satu contoh misalnya kitab Al-Kafi karangan Al-Gulaini, maka di situ disebutkan bahwasanya Al-Quran yang sebenarnya turun dari Allah kepada Nabi Muhammad itu 3 kali lipat besarnya daripada Al-Quran umat Islam yang sekarang ini. Bahkan disebutkan ayatnya saja 17.000 ayat. Nah, kalau kita umat Islam
Ya, mengikuti sejarah umum ya, alias pembahasan umum. Kalau ditanya berapa sih jumlah ayat-ayat yang ada dalam kitab suci umat Islam, maka pendapat yang paling masyhur di kalangan masyarakat adalah 6.666 ayat. Tentu ada perbedaan sedikit pandangan di antara para ulama, tapi paling tidak kesepakatannya 6.000 sekian ayat itu adalah menjadi kesepakatan para ulama dan umat Islam di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, kalau tiba-tiba ada akidah semacam Syiah ini mengatakan bahwasanya Al-Quran yang paling murni itu 17.000 ayat, itu kan berarti 3 kali lipat. Lah apa mau umat Islam Indonesia diajak berkeyakinan semacam itu? Tentunya tidak mau. Nah, dan menolak kan gitu. Bahkan kewajiban umat Islam adalah menolak akidah yang melenceng ini, yang keluar dari akidah Islam ini. Itu permasalahannya. Jadi memang perbedaannya itu yang dasar sekali. Perbedaan yang sangat dasar yang tidak bisa ditolerir oleh umat Islam. Bagi tentunya mereka yang mengerti. Adapun yang awam, ya tentunya wajib bertanya kepada para ustadz, para kiai, para ulama, agar tidak tersesat di dalam melaksanakan kehidupan keislaman. Itulah sebab mereka menginginkan Indonesia ini disiarkan agar dapat menguasai dunia Islam. Baik Pak Yai, saya lanjutkan. Saya pernah mendengar dalam web itu ada satu aliran yang mana aliran tersebut mengharamkan tahlil, mengharamkan maulid, dan yang lain sebagainya. Padahal sebetulnya niat dari amalan tersebut kan baik Pak Yai. Lantas kenapa kok mereka ini mengharamkan kegiatan tersebut? Mohon dijelaskan sedikit Pak Yai. Baiklah, kalau yang ditanyakan di dalam web yang saya tulis, yaitu beralamatkan www.pejuangislam.com, itu yang Anda tanyakan tadi namanya aliran Wahabi. Itu berbeda dengan aliran Syiah. Jadi memang di Indonesia ini sekarang lagi marak juga ya, ada aliran Syiah, ada juga aliran Wahabi. Sedangkan kita umat Islam Indonesia ini Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tentu aliran Wahabi juga ya berbahaya bagi akidah umat Islam ya. Karena begini, kita ini sebagai umat Islam Indonesia kan sudah mentradisi ya, di masyarakat, bahkan di kampung-kampung, di desa-desa, juga di kota-kota, di perumahan-perumahan itu kan ada gampangannya itu, saya katakan jamaah tahlil itu kan ada. Bahkan ada jamaah tahlil RW 1, jamaah tahlil RT 3 dan seterusnya. Ini kan memang sudah menjadi kebiasaan kita umat Islam Indonesia. Karena amalan-amalan itu memang amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ada satu aliran yang juga diadopsi dari Timur Tengah. Kalau tadi Syiah diadopsi dari Iran, tapi kalau Wahabi ini diadopsi dari Saudi Arabia tepatnya gitu. Ya. Nah, itu namanya aliran Wahabi. Nah, aliran Wahabi ini mengikuti tokohnya alias pencetusnya, yaitu bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu konon mempunyai seorang ayah dan seorang kakak. Sang ayah bernama Syekh Abdul Wahab, adalah orang yang sangat alim dan ilmunya juga diakui oleh para ulama. Demikian juga kakaknya yang bernama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Ini juga seorang yang alim seperti ayahnya. Tapi sang adik yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang tidak sama dengan pemahaman para ulama-ulama salaf terdahulu, dan juga tentunya tidak sama dengan keyakinan dan amalia dari ayah kandungnya dan saudara kandungnya. Ini berorientasi bahwasanya semua amaliyah umat Islam yang tidak cocok dengan pandangannya itu dituduh sesat. Jadi apa-apa yang dianggap oleh mereka tidak sesuai dengan keyakinan mereka,
dianggap sudah keluar dari akidah Islam. Ini juga runyam. Bahkan orang tahlilan, orang baca maulid, orang talqin mayit, itu dianggap sesat alias dalam bahasa agama bid'ah. Nah, bid'ah itu adalah sesat ya, dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Sekali-kali janganlah kalian mengamalkan sesuatu yang baru di dalam Islam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesuatu yang baru atau bikinan baru itu di dalam Islam namanya bid'ah. Wa kulla bid'atun dhalalah. Kalau menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya sudah ada di dalam kitab-kitab, itu kulla di sini yang kedua bimakna ba'd menurut bahasa usul ya. Jadi dan sebagian bid'ah itu, bid'ah kan suatu yang baru ya, itu dhalalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, sedangkan setiap yang sesat itu di neraka. Hanya saja kaum Wahabi ini terlalu tekstual kalau menerjemahkan hadis atau ayat ya. Jadi tidak mau kontekstualnya ayat itu, tidak mau. Kaku, hanya mengikuti bahasa kamus. Ini permasalahan. Sedangkan umat Islam mayoritas dan para ulama terdahulu ini memahami Islam itu bukan sekedar tekstual, bukan harfiah atau tekstual hadis, tetapi juga ada kontekstualnya, walaupun dengan terikat dari hadis-hadis yang lain. Nah, intinya kalau Wahabi itu senangnya atau gemarnya itu menuduh umat Islam yang tidak sefaham dengan dirinya itu adalah sesat, sesat, dan sesat. Begitu. Sebenarnya tidak jauh juga dengan Syiah. Syiah itu memiliki akidah yang berbeda, dan setiap orang yang tidak cocok dengan akidahnya juga dituduh sesat. Jadi umat Islam Indonesia dianggap sesat oleh kaum Syiah, dan juga umat Islam Indonesia ini dianggap sesat oleh kaum Wahabi. Ini kan runyam menjadinya di Indonesia ini. Kalau misalnya setiap orang yang tidak cocok dengan akidah Syiah dan tidak cocok dengan akidah Wahabi itu sesat, sedangkan mayoritas penduduk Indonesia ini Ahlussunnah wal Jamaah yang benar-benar berbeda dengan Syiah dan berbeda dengan Wahabi, maka secara otomatis mereka mengatakan seluruh umat Islam Indonesia mayoritasnya ini adalah sesat. Terus siapa yang menjadi penduduk surga nanti kalau semua umat Islam ini sesat? Padahal jumlah umat Islam di Indonesia ini saat sekarang adalah terbanyak di seluruh dunia. Inilah yang tidak masuk akal sama sekali. Inilah permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Akhir-akhir ini dua aliran ini sering menjadi pembahasan umum, dan dua aliran ini maksud saya Wahabi dan Syiah cetar membahana di negeri kita Indonesia ini. Lantas menurut Kiai sendiri, apa ada persamaan antara aliran Wahabi dan Syiah tersebut? Mohon dijelaskan. Oh, iya. Baiklah, kalau yang ditanyakan persamaannya antara Wahabi dan Syiah, kalau saya mengacu kepada hadis Nabi Muhammad SAW, suatu saat beliau ini, Nabi kita, tatkala bersama dengan para sahabatnya, beliau berdoa. Ada beberapa riwayat ya, cuman saya ambil satu saja secara ringkas. Beliau berdoa, ya Allah, berkatilah Yaman kami dan berkatilah Syam kami. Kemudian ada orang Najd di situ yang mengatakan, ya Rasulullah, berkati juga Najd kami. Maksudnya minta didoakan. Rasulullah tetap diam. Dan Rasulullah mengulangi doanya. Ya Allah, berkatilah Syam kami dan berkatilah Yaman kami.
Kemudian orang Najd itu mengatakan, ya Rasulullah berkati juga Najd kami. Tapi Rasulullah diam. Tidak komentar Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, justru di Najd ini besok-besok akan terjadi kekacauan. Bahkan ada riwayat mengatakan akan terjadi 9 kekufuran, 9 percekcokan, dan juga akan muncul dari Najd ini kornus syaiton. Kornus syaiton artinya tanduk setan. Begitu ya. Sedangkan kita bicara dulu mengenal Najd itu mana, Syam itu mana, gitu ya, Yaman itu mana. Gitu. Nabi Muhammad SAW itu termasuk penduduk Hijaz. Ya. Gampangannya kata Nabi, orang yang berada di wilayah baratnya Hijaz. Jadi kalau Hijaz itu gampangannya yang sering dikenal oleh masyarakat adalah kota Mekah, kota Madinah, kota Taif, kota Jeddah, dan beberapa wilayah yang sekitar situ. Maka Nabi mengatakan wilayah yang ada di barat dari Hijaz tadi, itu keimanannya akan dijaga oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Maka Yaman termasuk wilayah yang ada di baratnya Hijaz. Sehingga Nabi juga berdoa untuk Yaman. Demikian juga menurut riwayat Syam juga diikutkan dalam doa Nabi Muhammad SAW. Kalau Syam itu sekarang Syria ya. Syria masuk di dalam wilayah ini yang didoakan oleh Nabi bahwa akan diberkati oleh Allah SWT. Sedangkan Najd adalah wilayah yang di sebelah timurnya Hijaz. Menurut sebagian ulama, kalau ditarik lurus itu di wilayah sekitar atau antara Riyadh sampai Irak. Nah ini namanya Najd. Ada riwayat hadis macam demikian banyak kalau kita mau mutolaah di dalam sejarah ya, atau biografi daerah-daerah Islam itu ya, Timur Tengah. Itu menyatakan demikian. Nah uniknya yang namanya Najd itu kan saya katakan dari Riyadh sampai Irak. Nah, Wahabi yang tadi saya katakan konon dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu dari sekitar Riyadh. Artinya orang Najd artinya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah orang Najd yang dekat dengan Riyadh. Jadi sumber dari Wahabi ini lahirnya di Najd alias di Riyadh. Lah di sana yang paling ujung sana yaitu Irak ada daerah namanya Karbala. Lah Karbala ini termasuk dianggap kota paling suci di dunia ini oleh orang-orang Syiah. Karena konon di Karbala ini terjadi pembantaian terhadap Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Sehingga oleh orang-orang Syiah yang kemudian diklaimlah Sayyidina Husain itu sebagai imam Syiah, padahal tidak demikian semestinya. Maka mereka mengatakan bahwasanya tanah Karbala itu adalah tanah yang paling afdol di seluruh dunia ini, termasuk lebih afdol daripada tanah makam Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita melihat sejarah ini berarti kornus syaiton, tanduk setan itu ya, tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan yang satu tanduknya ini adalah diisi oleh orang Wahabi, yang satu tanduknya adalah diisi orang Syiah. Karena itulah yang menjadi sumber fitnah zaman sekarang ini. Bahkan kalau kita mau jeli ya, terjadi pertikaian-pertikaian di dunia Islam itu, kemungkinan besar terlibatlah di situ kelompok Syiah atau kelompok Wahabi. Ini permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Sedangkan kita umat Islam Indonesia, kalau misalnya kita ini ya mengabaikan permasalahan semacam demikian, tidak jeli, kita kan luar biasa ya,
pemerintah kita ini dihuni oleh umat Islam. Hampir seluruh pejabat-pejabatnya juga umat Islam. Dan kalau ditanya Islam mana, mereka rata-rata mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Mulai dari presiden sampai orang yang ada di pasar ini mayoritasnya kalau ditanya mulai dari zaman dulu sampai sekarang adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bukan Syiah, mereka bukan Wahabi. Nah, runyamnya kalau Wahabi ini berkembang di Indonesia dan Syiah berkembang di Indonesia, padahal dalam konteks mereka ini selalu berebut masyarakat dan berebut jamaah yang sudah-sudah bahwa Syiah ini selalu akan bermusuhan dengan kaum Wahabi. Maka kita umat Islam di Indonesia, khususnya kami dari pemerhati masyarakat, sangat berharap sebenarnya bahwa pemerintah ini tegas untuk menolak aliran-aliran yang diekspor dari negara-negara asing. Jadi cukuplah umat Islam di Indonesia ini adalah benar-benar produk asli Indonesia yang konon sudah menjadi ajaran dari Wali Songo. Dan ajaran Wali Songo ini terbukti. Bayangkan saja mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan fikihnya Syafi'i itu ya tidak hancur, tidak lekang walaupun harus diserang oleh Belanda 350 tahun. Ini kan luar biasa, sudah teruji. Maka ini yang perlu dicari dan ini yang perlu dilestarikan baik oleh masyarakat termasuk juga oleh pemerintah Indonesia. Inilah semestinya yang perlu diperhatikan oleh para ulama khususnya, oleh para umarok khususnya. Jangan dikorbankan, mayoritas umat Islam dikorbankan hanya oleh pendatang yang sekelompok kecil, yaitu kelompok Wahabi maupun kelompok Syiah yang jumlahnya cuman bisa dihitung jari aja. Cuman tokoh-tokohnya itu-itu saja sebenarnya. Ini kan runyam jadi Indonesia kalau tidak segera dipotong alias diamputasi itu aliran-aliran sesat yang merusak ketentraman akidah umat Islam Indonesia. Pak Kiai sendiri sebagai pemerhati umat dan duduk di Majelis Ulama Indonesia tentunya bisa memberikan tips atau kiat yang paling jitu agar kami ini dan saudara-saudara kami warga Sunni agar tidak menjadi korban dari konflik keduanya ini, Pak Kiai. Mungkin yang pasti masyarakat harus mulai sadar diri bahwa tidak bolehlah umat Islam itu tenang-tenang saja, tertidur. Tidak harus demikian. Apapun profesinya, kalau memang beragama Islam kan punya kepentingan terhadap agamanya. Nah, ini juga apapun profesinya. Mau jadi pejabat, mau jadi pegawai, mau jadi masyarakat, mau jadi tokohnya, mau jadi masyarakat bawah, jamaah-jamaah yang lainnya. Maka harus peduli terhadap masalah akidah yang harus dipertahankan, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak mudah dibodoh-bodohi oleh siapapun. Nah sekarang ini yang menjadi masalah juga orang-orang Wahabi ini sering mengaku menjadi Salafi agar dianggap sebagai pengikut ulama salaf. Tapi isinya adalah akidah Wahabi atau yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan yang kedua orang Syiah, karena sudah banyak ajaran Syiah yang terbongkar oleh umat Islam kesalahannya, maka mereka berubah nama menjadi mazhab Ahlul Bait. Ada namanya Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ada ABI, Ahlul Bait Indonesia. Itu kamuflase saja sebenarnya ini. Bohong-bohongan semata untuk mengelabui umat Islam, mengelabui para pejabat, mengelabui aparat agar mereka mulus-mulus saja untuk menyebarkan akidahnya. Padahal sebenarnya ini sangat bahaya ya. Dalam akidah Syiah itu karena menganggap umat Islam ini kafir yang tidak sesuai dengan ajarannya, maka mereka halal dibunuh dan halal diteteskan darahnya. Artinya kita warga Indonesia kalau mengikuti kaidah di Iran loh ini ya, itu boleh dibunuh. Bayangkan saja kalau misalnya ada satu kampung ya, kemudian di situ jumlah masyarakat ini 1 juta dan sudah ada 500 orang Syiah di situ, pasti terjadi keributan. Kenapa? Karena orang Syiah meyakini yang belum Syiah itu boleh untuk dibunuh dan namanya ihraq ya,
boleh dibunuh dan boleh dikucurkan darahnya. Itu sah menurut mereka. Ya, ini kan bahaya sekali. Sedangkan dari kalangan Wahabi sendiri, ya kita tahulah di dunia ini yang penuh kekerasan, ya, di mana-mana umumnya, alias walaupun kita tidak senang lah kalimat-kalimat teroris dan sebagainya, itu tidak senang ya. Tapi biasanya yang melakukan ini kelompok-kelompok Wahabi ini. Nah, ini kan runyam juga ini. Jadi karena Syiah ini membahayakan, Wahabi juga membahayakan. Terus gimana kalau aparat atau pemerintah ya atau presidennya yang ada di Indonesia ini yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah terus diam tidak bergerak dan umatnya tenang-tenang saja, tidak sadar diri. Kan runyam jadinya. Bagaimana anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita nanti kalau sudah dirasuki oleh aliran-aliran sesat semacam demikian. Karena itulah saya berharap kepada semuanya lah umat Islam ini untuk waspada. Mulailah dari sekarang dan seterusnya gimana caranya mempersatukan umat Islam. Kalau masalah perbedaan furu, yang satu tahlilan, masalah ya, yang satu kunut subuh, yang satu tidak kunut subuh, ya. Tapi bukan masalah akidah yang berat tadi itu, yang selalu menuduh kafir kepada orang yang tahlilan. Hanya sekedar perbedaan, ya welcome saja, boleh-boleh saja. Anda bertahlilan silakan, Anda tidak bertahlilan silakan. Tapi jangan kemudian yang tidak tahlilan ini menyerang, mengatakan yang tahlilan sesat, yang maulid Nabi sesat, yang istighothah sesat. Ya, karena di Istana Presiden juga mengadakan maulid Nabi. Mulai zamannya Pak Soekarno, Pak Soeharto, dan seterusnya sampai akhir-akhir ini juga sering mengadakan maulid Nabi. Berarti kalau mereka dituduh sesat, berarti presiden dari awal sampai sekarang juga sesat, kan demikian logikanya. Nah, karena presiden dari awal sampai saat ini mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, yang dituduh kafir oleh orang Syiah, itu berarti presiden Indonesia sampai sekarang yang beragama Islam dituduh kafir. Ini kan sangat menyakitkan bagi umat Islam. Marilah kita bersama-sama yang umat Islam di kelas akar rumput maupun tokoh-tokoh ulamanya dan umat Islam yang berada di menjabat di pemerintahan, apapun jabatannya, ya, hendaklah bersatu padu untuk mengusir minimal dua aliran ini, yaitu akidah Syiah Imamiyah yang konon dibawa oleh Khomeini dan juga akidah Wahabiyah yang konon dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang. Tentunya setiap orang tidak bisa menjadi yang sempurna ya. Tapi apa yang saya ketahui ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk umat Islam. Dari saya juga mohon maaf kalau ada kekurangannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, mungkin acara sudah beranjak larut. Kita akhiri dan saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian, saudara-saudara seiman dan seagama, saudara-saudara Sunni Ahlussunnah wal Jamaah, agar jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu pengetahuan tentang dua aliran tersebut, karena dapat membentengi diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan seluruh umat Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.